Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisafaq. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Ini ciri khasnya Tuhannya Muhammad. Ini ciri khasnya Tuhannya Rasulullah, Nabi terakhir kita, bahwa Dia yang maha tinggi itu, Dia yang maha mulia itu, Dia yang maha besar itu, Dia yang maha agung itu. Senang sekali bersumpah demi, ada ayat demi, aku bersumpah demi cahaya fajar. Dan kali ini Dia berjanji akan menghukum kaum kafir yang terlaknat yang menjaliminya umat Rasulullah pada saat itu, yang dibakar hidup-hidup di dalam sebuah parit. Aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Tuhan yang puitis, Tuhan yang begitu menyukai keindahan, meskipun Dia sedang marah, namun tidak lepas kemaha indahannya itu, kemaha muliaannya itu tidak lepas. Karena jelas Dia sedang mengancam ini, kau akan masuk ke dalam jahanam. Engkau yang mengira bahwa kau tidak akan dikembalikan dan engkau bersenang-senang dengan keluarga kafirmu itu ketika melihat umatnya Rasulullah dijalimi, kau akan kubawa ke jahanam. Namun keindahannya, namun kemahapujaannya itu tidak pernah lepas, dan Dia bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Sekali lagi bersumpah demi apa yang Dia ciptakan. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Tuhannya Muhammad itu Tuhan yang mungkin paling banyak bersumpah, entahlah kalau kitab-kitab yang lain. Tuhan yang indah. Kemarahannya tidak lepas dari keindahan kata-katanya. Tidak seperti marahnya orang maaf saja nih, orang yang tidak mengenal pendidikan, orang yang tidak pernah diajarkan tentang apa itu sopan santun, adab. Ini clue, hati-hati. Engkau boleh paham benar Al-Quran dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Mungkin titiknya engkau paham, idghamnya paham, hikmahnya kau paham, sirah nabinya kau pun paham, perjuangan sahabatnya kau paham, perjuangan keluarganya pun kau paham. Namun tidak ada jiwa keindahan di dalam hatimu. Tidak ada jiwa kemahapujaan di hatimu. Kau belum mengenal itu namanya Tuhan Muhammad. Luar biasa lentik, meskipun Dia sedang marah. Benar-benar seperti pujangga. Di tengah marah-marahnya Dia bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu ada Tuhan-Tuhan yang semacam androgini, gabungan antara laki dan perempuan di dalam ketuhanannya itu. Sama, Tuhannya Muhammad pun seperti itu. Ketika marah Dia bisa marah seperti perempuan. Kalau sedang marah, kalau tidak sampai mejret itu, dendamnya tidak akan bisa Dia puas. Tegasnya mungkin bisa tegas seperti lelaki, namun tetap di dalam dirinya itu ada jiwa kemahapujanggaannya, ada jiwa keindahannya, ada jiwa keseniannya. Jadi kalian itu tak perlu capek-capek angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terlepas dari apapun mazhab kalian, kalian mengakui imam kalian. Namun jika kita ini semua sama-sama mencintai Al-Quran. Dan Al-Quran adalah bukti nyata. Semarah apapun
Allah geram apapun, tetap tidak lepas keindahan kata-katanya. Ketika manusia sudah tiba waktunya untuk beristirahat dari aktivitas sehari-harinya, diingatkan, kau kalau sadar, ada keindahan kuselipkan di tiap harimu itu waktu senja. Aku bersumpah demi waktu senja itu, akan kumakan kau, kaum Najran, yang menghabiskan keluarganya, para pengikutnya Rasulullah, hidup-hidup dibakar. Hati-hati. Jangan kita mengklaim iblis salah satu senjatanya adalah musik. Iblis salah satu senjatanya adalah tarian. Iblis adalah salah satu senjatanya adalah puisi-puisi sajak-sajak. Namun lihat, Tuhannya Muhammad itu juga pandai bersajak, pandai berpuisi, pandai mengeluarkan kata-kata romantis. Sama seperti Rasulullah, selalu memberikan julukan-julukan kepada istri-istrinya, julukan kepada anak-anak. Dan yang paling terkenal adalah wahai kau yang kemerah-merahan. Untuk menjuluki Fatimah Zahra. Karena tanpa keindahan di dalam hati, tanpa keindahan di dalam akal, tanpa keindahan di dalam hawa nafsumu itu yang berkobar, kau akan hidup seperti binatang yang luar biasa garang. Tidak bisa melihat keindahan-keindahan di sekelilingmu. Keburukan-keburukan yang kau lihat, kejaliman-kejaliman yang kau lihat, penindasan-penindasan yang kau lihat, bahkan koruptor-koruptor yang luar biasa jahanam itu, bahkan koruptor-koruptor yang luar biasa melakukan nepotisme, luar biasa melakukan kolusi itu, ada keindahan di dalam diri mereka semua. Engkau tidak boleh menghakimi mereka melebihi kesalahan mereka. Sekali lagi, patokannya adalah nurani. Seorang maling sendal dihukum 3 bulan atau mungkin 1 tahun, saking gilanya mungkin itu hakimnya. Sementara seorang koruptor miliaran karena udah menyuap, sama hukumannya dengan maling sendal. Hati-hati. Di balik jabatanmu itu, di balik gelarmu itu, di balik kekuatan tanda tanganmu itu, terselip kasih sayang Allah dan juga terselip maha murkanya Allah jika tidak engkau gunakan dengan sepatutnya, dengan semestinya. Jangan pernah lupa Tuhannya Muhammad itu Tuhan yang paling indah. Terbukti di tengah kemarahannya, di tengah kegeramannya, dia bersaksi akan membelah langit, akan mengosongkan bumi, akan mengeluarkan segala sesuatunya, akan dimatikan kalian semua lalu dihidupkan dengan keadaan yang datar. Tidak ada bukit, tidak ada gunung, kalian datar semua telanjang. Itu sudah puncak amarah, namun terselip dia kata-kata yang indah demi cahaya di waktu senja. Jangan pernah lepas keindahan di hatimu, meskipun engkau segeram apapun. Karena ini sunnahnya Tuhannya Muhammad. Kalau kau percaya Islamnya seperti itu Tuhannya Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin.